Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-223. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kamu sekalian itu bagaikan ladang. Lakum untuk kamu sekalian. Ai mahallu zar'ikum al-walad. Mahallu zar'ikum al-waladu. Tempat untuk penanaman kamu sekalian yaitu anak. Ya. Ini sudah ada isyarat di sini. Makna menanam artinya untuk menumbuhkan nasal, keturunan agar punya anak. Gitu. Berarti kalau di bukan tempatnya tidak akan keluar anak, makanya tidak masuk dalam firman nisa'ukum harthul lakum. Bukan harth itu. Yang namanya harth itu kebun, yaitu maksudnya apa? Kok dimisalkan kebun? Agar seperti engkau meletakkan benih, di kebun itu akan muncul tumbuhan yang engkau bisa mengambil manfaat. Perempuan sama seperti itu. Tempat yang apabila di situ diperbolehkan oleh syariat untuk mendatanginya, sehingga akan muncul anak. Dari sini kita tahu, untuk tidak bisa mengartikan makna Al-Quran ini secara seenaknya, fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangi kebun kamu sekalian anna syi'tum, bagaimanapun engkau kehendaki. Oh, berarti bebas meskipun dari bagian belakang. Lah, tidak boleh. Karena apa? Kalau bagian belakang itu bukan gambaran kebun. Artinya apa? Sama saja kita meletakkan dari benih di air yang mengalir. Tidak faedah. Benih itu tidak akan menjadi tumbuhan yang kita harapkan. Mendatangi perempuan, apa tujuannya? Untuk memiliki anak. Tapi kok tidak melalui tempat yang bisa menumbuhkan anak di sana. Berarti sama saja meletakkan benih yang diletakkan di air yang mengalir, tidak faedah. Oh, terus kepingin ininya gimana? Letakkan di tanah, di kebun, di tanah, tanam di situ, akan muncul. Nah, sama seperti itu kepada seorang perempuan, kalau ingin tujuan utama pernikahan itu untuk mendapatkan anak, maka ketika itu datangi di tempat yang di situ dapat memunculkan anak. Di mana? Ya di kemaluan. Kenapa? Karena ada sebagian yang mengartikan seolah-olah mendatangi kepada istri itu bebas dari jalur manapun. Na'udzubillah. Meskipun dari bagian belakang tidak ada masalah. Dengan dalil fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah kebun tadi itu sebagaimana kamu sekalian inginkan. Berarti dengan cara apapun. Dia lupa ayat itu didahului bahwasanya nisa'ukum harthun lakum. Yang dikatakan harth itu yang bisa memunculkan anak. Makanya digambarkan kebun. Kalau semau-maunya atau dimasukkan di tempat yang bukan memunculkan anak, maaf, tempat keluarnya kotoran, ya sama saja meletakkan benih di aliran air. Tidak akan jadi. Ini.
Ini sebelum baca tafsirnya ya. Kalau baca tafsirnya baru ketahuan. Lah kadang-kadang kan tidak mau baca tafsir. Pokoknya terjemah dari perkata wassalam. Lah, tidak boleh. Ini kalau tafsirnya. Fa'tu harthakum ay mahalluhu wa huwa al-kubul. Yaitu tempatnya. Tempatnya apa? Tempatnya kebun. Tempatnya yang bisa memunculkan anak. Di mana itu? Wa huwa al-kubul. Yaitu maaf di kemaluan. Anna ay kaifa syi'tum, bagaimana kamu kehendaki. Lah, bagaimana kamu kehendaki itu dengan apapun. Asalkan bukan dari bagian belakang, haram. Bahkan dalam kitab Yaqutun Nafis dikatakan orang yang seperti itu, yang mendatangi istrinya tadi dari belakang, dia ini tidak bisa jadi saksi. Karena dia ini sudah hilang yang namanya adlus syahadah. Bukan orang yang bisa menjadi saksi lagi. Mardud, nggak boleh ini. Gitu. Makanya dalam tafsirnya dikatakan apa? An-nasyi'tum ay min qiyamin wa qu'udin wa tija'in wa iqbalin wa idbarin wa nazalin raddan liqaul yahud. Raddan liqaulil yahud. Lagi-lagi ya. Kenapa kok Allah menyatakan seperti ini? Orang Yahudi itu mengatakan gini, man ata imra'atan fi kubuliha ay min jihati duburiha ja'al waladu ahwal. Ahwal ini matanya itu bisa menjadi apa kalau bahasa Jawa ini kutik. Bukan korneanya itu bisa menjadi putih. Kutik itu ditolak. Bukan lain-lain. Itu yang kero itu di riwayat Ibn Katsir. Nah, yang kero itu di riwayat Ibn Katsir. Kalau di Ibn Katsir dikatakan di sini akan datang anak itu ehwal. Ehwal itu ana lihat di tafsir di kamus yaitu yamil ila jihatil makon. Makkoin kan sini, kero. Tapi di sini diartikan ahwal ini di sini ahwalun atau kalau di sini ehwal. Ehwal. Ehwal itu kalau di sini artinya putihnya itu bisa menjadi apa putihnya? Hitamnya itu bisa menjadi putih. Itu. Paham ini ya? Gitu. Ini. Ja'al waladu ihwal. Ihwal bayadu ainihi. Bayadu ainihi soro sauda. Bayadu ainihi. Oh iya betul. Bayadu ainihi makanu sawadiha. Tempat putihnya menjadi tempat hitamnya. Iya kero. Kero. Ya cok menurut karo mau ngomong ngono rek itu. Kadang-kadang juga ya banyak lah sebabnya. Ojo moro kon ketok ngono langsung pikiran bukan bapake ngono, jangan. Nah, gini perhatikan. Yahudi itu katakan gini. Man ata imro'atan, siapa yang datang istrinya fi kubuliha. Betul kan ini kan? Di mana? Kubul. Berarti tempat harith kan? Di kemaluannya. Aimin jati duburiha, tapi dari belakang. Artinya apa? Dia tadi itu tengkurap gini si perempuan. Ini di Islam enggak apa-apa. Tapi katanya Yahudi, anaknya akan seperti itu. Ditolak. Turun firman Allah ini, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah itu anna syi'tum. Asalkan nisa'ukum harth. Harth ini kata kuncinya di sini. Kebun. Yang bisa mendatangkan anak. Gitu. Iya. Ada beberapa
keterangan ya, di sini ada beberapa keterangan. Di tafsir Sofinya jelas ini. Min haitsu ya, ini merupakan menjelas apa? Menjelas dari ayat sebelumnya. Yaitu min haitsu amarakumullah, dari sekiranya Allah yang telah memerintahkan kepada kamu sekalian. Nah, memerintahkan kepada kamu sekalian, bayyana annal murada bihi maudhi'uz zar'i. Menjelaskan sesungguhnya yang dimaksud dengan itu adalah apa? Maudhi'uz zar'i, tempat untuk munculnya anak keturunan. Wa huwa al-qubul, yaitu di kemaluan, la ghairuh, tidak boleh lainnya. Yahudi ngomong enggak, meskipun dijima di kubul, di kemaluan, tapi kalau ditengkurapkan gini, itu menyebabkan anaknya akan jadi seperti itu, juling. Ditolak sama Islam, turun firman Allah ini. Gitu loh. Nah, itu penjelas dari ayat sebelumnya. Min haitsu fa idza tatahharna fa'tuhunna ay bil jima' min haitsu amarakumullah, dari sekiranya Allah memerintahkan kepada kamu sekalian. Nah, di sini ada Pak. Annahu yahrumu wat'un nisa'i fi adbarihinna li'annahu laisa mahalluz zar'i. Ya, sesungguhnya haram mendatangi seorang perempuan atau istri, maksudnya fi adbarihinna. Ya, fi adbarihinna. Nasallallahu salamal afiyah, di duburnya. Li'annahu laisa mahalluz zar'i, itu bukan tempat untuk menanam. Artinya apa? Kalau didatangi di situ tidak akan keluar anak. Nah, maka malah muncul penyakit nanti. Muncul berbagai macam penyakit. Nah, dilanjutkan di sini di tafsir Sawi. Hikmatun nikah. Hikmahnya orang nikah itu wujudun nasli, supaya memiliki anak. Jadi salah sudah kalau orang nikah belum punya anak sudah bingung nanti kalau punya anak gimana. Nah, loh, kalau bingung seperti itulah ada apa ente nikah. Tujuan orang nikah itu untuk mendatangkan keturunan, untuk mendatangkan anak. Makanya hati-hati. Hati-hati, Pak, hati-hati. Semoga enggak ya, hati-hati saja. Kalau misalnya ada peraturan kalau harus buat surat nikah itu harus suntik dengan ini. Lihat dulu suntikan apa ini. Ini kalau suntikan akan merusak proses mendapatkan anak, jangan. Karena apa? Karena menikahnya tidak ada tujuan yang sesuai. Orang nikah itu tujuan punya anak. Kalau tidak kepingin punya anak, ya ojo nikah. Ya poso. Gitu loh, kasarannya gitu. Tidak perlu dibuat ruwet, gitu loh. Tidak perlu ruwet. Gampang. Anakmu pilih lagi 5, alhamdulillah. Kakek temen, Rasulullah itu. Itu. Ojo beti-beti. 2 anak cukup. Le alim kabeh. Lah lek loro bongol kabeh. Sing situk bongol, sing situk penyalur narkoba. Terus ya apa? Naudzubillah. Enggak perlu, Pak. Enggak perlu. Jangan sampai ya kita orang cuma punya anak 2 digembar-gemborkan seperti itu, tapi selain kita punya akeh yang ngerecel. Hati-hati, jangan. Tanakahu. Terus apa? Enggak, taglilu. Enggak ya, bukan ya? Tanakahu, taglilu apa taglilu? Oh, taksuru ya. Taksuru jadi Nabi. Lah kan kasih taglilu ya apa? Tanakahu, taksuru. Fa inni mubahim bikul umam ya umal. Sudah. Itu. Lalu anak banyak pendidikan enggak tepat ya apa? Loh, enggak ngenteni anak banyak. Anak sedikit pendidikan tidak tepat, yo akeh contone. Akeh contone. 2 anak loro, lanang wedok, bapak ini perusahaan akeh. Setelah bapak mati, kadang-kadang durung mati, dipateni dhisik kok.
Banyak nak? Banyak. Nggak nunggu anak sedikit, anak banyak. Gitu loh. Anak inget di sini, kalau pas film itu loh, G30 SPKI. Kan dilihatkan itu waktu jenderal-jenderal dibunuh kan? Sing didatangi mau diculik jenderal. Anaknya piro? Wakil loh anaknya. Nggak ada yang cuma 2 anak tok. Nggak ada, banyak anaknya. Anda lihat. Ada yang tidur di atas, tidur di bawah. Oman sing papa sebenarnya ngomong ngono iku. Deloken niku. Lah aku dipikir ngoroi deloken niku ngono. Ini ngamalken ini tanakahu tak suruh. Lah kok iki jenderal duduk wedi. Coba bingung. Kadang-kadang anak sing pernah istighrab itu gini. Ada satu perempuan moro-moro di pengajian kita orang sumpek raine. Akhirnya apa? Oh, gara-gara meteng. Wis dia bojo kan? Iya. Lho apa kok sumpek? Lagi iki lho menungsa iki lho. Kalau sudah kena framing seperti ini kok ngene iki dadine. Ngene iki dadine. Ini ya, coba kita orang baca tafsir ini, baca tafsir ya, jalan baca tafsir. Berapa kali di firman Allah itu selalu menolak pendapat Yahudi, pendapat Nasoro, pendapat Yahudi, pendapat Nasoro, berapa kali itu? Bahkan sekarang yang malam ini kita baca ayatnya, nolak omongannya Yahudi. Berarti apa? Informasi mereka jangan diterima. Informasi dari orang Islam yang ngerti. Terima. Kalau enggak jangan. Akelah contoh nih. Anak perempuan itu kalau dihitan bahaya. Anak perempuan kalau dihitan bahaya. Anak perempuan kalau dihitan bahaya ya. Loh, Imam Syafi'i kok ngomong wajib yo? Kira-kira, jujur. Mele wong sing ngomong ini Imam Syafi'i. Lek kon mele sing iki yo kebacut kon berarti. Ini banyak, Pak. Omongan memang banyak. Lanjut ya. Terus innama ju'ila syahwatu wasilatun lidzalik. Nah, syahwat itu cuma wasilah, perantara tok. Syahwat itu bukan satu-satunya, perantara. Terkadang nanti ada pembahasan di sini, di bawahnya ini ada, tidak nututi malam ini. Insya Allah pertemuan lagi, insya Allah ya. Kadang-kadang mereka itu ketika berhubungan dengan istrinya itu wujudu jamalur rabbani. Dia merasakan, dia melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngumpuli istrinya itu dengan hati kontak sama Allah. Beb, kok dukur temen sih ngene wis. Ya, kok kedukuran ya. Kon iki lek masalah ilmu kedukuran duit enggak pernah. Ngene wis, cok dawa-dawa. Sayyidina Abu Bakar. Itu diceritakan dalam riwayatnya beliau tadi itu kalau mendatangi istrinya selalu menggunakan kopiah. Tidak pernah meninggalkan kopiah. Lalu kita makan enggak kan? Diatur apa? Masuk kamar mandi, gunakan kopiah. Akan keluar untuk jaga kewibawaan, gunakan kopiah. Santri, gunakan kopiah. Orang mau sholat, gunakan kopiah. Kalau mereka ahlullah, bukan cuma masalah itu, bahkan urusan syahwat tadi itu, mereka menggunakan kopiah penutup sunnahnya Nabi, dan ketika ditanya kenapa engkau berbuat seperti itu, apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Haya'am minallah, aku malu sama Allah. Berarti apa? Ketika kumpul dengan istrinya, itu ada kontak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kaget. Kalau salah satu putri beliau menjadi istrinya Rasulullah, Sayyidina Aisyah. Yang lainnya menyaksikan ketika Nabi saat-saat terakhir. Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini wasilatan lidzalik. Nah, kan ini cuma wasilah kan, perantara kan. Nah, ini Pak ya, ini ya. Sadar atau tidak sadar semoga dijaga oleh Allah. Dikatakan aja, wajuilat syahwatun nisa'i a'dham. Syahwatnya perempuan itu
lebih besar dari syahwatnya laki-laki. Itu secara umum itu. Makanya di antara hikmahnya perempuan itu dikhitan, agar sesuatu yang ada di kemaluannya tadi itu tidak selalu bersentuhan dengan pakaian yang dia gunakan. Makanya dipotong, bagiannya ada sesuatu dipotong di situ. Karena apa? Karena perempuan ini memang diciptakan syahwatnya lebih besar. Makanya kan banyak riwayat, kalau sampai engkau punya anak perempuan itu diminta oleh seorang yang kufu, yang sebanding dengan dia, dan dia sudah mampu, tidak engkau nikahkan dia dengan sang orang yang meminang tadi itu. Kalau sampai terjadi perbuatan yang diharamkan, maka orang tua juga mendapatkan bagian dosanya. Kenapa? Karena memang perempuan ini syahwatnya lebih besar. Paham? Lek boso gampangan ini, wong wedok itu gampang baperan. Karena main perasaan tok. Syahwat ini gampang nangis. Syahwat kedunyan. Tinggal pendidikan tok ini. Tinggal pendidikan tok. Ya banyaklah perempuan-perempuan yang Masya Allah. Sayyidina Fatimah sebagai imamnya mereka. Tinggal kita bagaimana? Kita mengarahkan ini perempuan. Ini kewajiban kita. Makanya kalau ada seorang istri tidak benar, jangan cuma disalahkan istrinya tok. Dilihat gimana pendidikan suaminya. Lihat juga. Jangan disalahkan. Paham enggak? Kenapa sekarang timbul perasaan kok perempuan lebih besar syahwatnya dari laki-laki? Karena apa? Karena perempuan ini kalau syahwatnya itu tidak lebih besar, maka dia tidak akan mau menikah. Apalagi hamil, apalagi punya anak. Karena apa? Karena mereka sadar hamil kemudian melahirkan itu sulit. Dia akan mikir, ini aku kok enak temen. Aku mari digauli. Kemudian sing meteng aku. Hamil 9 bulan misalnya. Atau 9 bulan 25 hari ya. 10 hari. 9 bulan 10 hari. Ente bayang nonggo bayi lahir. Piro bayi lahir itu? 2 kilo. Kurang beb. Melbunang open. Warna jajan. 3 kilo. Ayo, coba kebayang lagi. Mulai umur 6 bulan, 6 ke 7 ke 8 ke 9. 3 bulan 10 kilo, 3 bulan 10 hari, ente coba digandeli di wetengmu 3 kilo. Nang dindi lho. Kok nang jeding kaya ngono, kok nate adus kaya ngono. Sopo sing gelem, Pak? Apalagi belum nanti melahirkan. Melahirkan taruhan nyawa. Semoga selamat semuanya. Sampai dikatakan kalau ada orang melahirkan karena kesakitan sampai meninggal, syahid apa? Syahid akhirat tuh. Taruhan loh. Wes, aku bebas operasi gini apa? Sesar misalnya, operasi sesar. Sesar berapa kali, Pak? Setelah itu tidak boleh. Nah, kalau perempuan ini tidak diberikan syahwat besar, mereka tidak akan mau punya anaknya kita orang. Sampai sini paham ya? Makanya perempuan ini lebih besar syahwatnya dibandingkan sang laki-laki. Daripada kelompok laki-laki, kita orang. Ini ibarat kitabnya. Li'anna masyaqqatan nasri alaihinna a'dhamu minar rijal. Karena kesulitan keturunan atas mereka perempuan itu besar daripada laki-laki. Lek kita orang butuh apa sih, Pak? Jenenge bojo meteng ya bojone apa? Siap duit gawe nglahirno. Piro Cesar? 4 juta, 5 juta. Durung oleh BPJS kon. Mbak bayar. Ya kan? Terus butuh pakaian, piro pakaiane? Butuh wedak, piro wedake? Ayo. Oh sulit. Jangan dianggap tidak sulit. Soro. Itu. Kemudian apa? Dibuat oleh syariat fatatasalla an-nisa 'anil masyaqqati bi'idhami syahwati. Supaya perempuan ini tenang, diberikan syahwat yang besar oleh Allah
supaya dia lupa nanti. Kalau ngelahirkan hamil itu sulit. Nggak iso wis sekarang perempuan ngrungokno misale. Wis aku mulai ngene tak gelem meteng maning aku delok ya. Aku tanya kurang ajar digoroi tok sing bongkar Habib Umar. Aku kurang ajar iki. Iki mulai pengajian tambah baik nang bojone tambah tukaran tok kowe. Ndak iso, Pak. Suatu saat pasti dia akan terkalahkan dengan itu syahwat. Wong ini omongannya ulama kok. Kok mau ditentang. Ini juga apa? Sisi lain, indar buat kita. Penjagaan kita kepada seorang anak perempuan harus lebih perhatian daripada anak laki-laki. Makanya kan sering kan, misalnya, nang dia naik kita orang durung mulai, iki wis jam 8 bengi. Apa jalan wong lanang biasa? Wis kendangno nek meteng kah? Itu kan? Itu sebetulnya betul, omongan betul ya, cuma bagi nemen. Gitu lah maksudnya. Artinya apa? Penjagaan. Sampai ada riwayat apa? Kalau ada seorang ayah memiliki 2 anak perempuan, dia mendidik, dia menjadikan anak itu muti'ah, menjadi orang yang solihah, maka jaminan bagi bapak tadi itu untuk masuk surganya Allah. Apalagi 5. Apalagi 5, double, 2. Like situ ada riwayat, jangan khawatir. Sulit, didik perempuan itu lebih sulit daripada didik laki. Itu. Karena apa? Ya itu tembelan itu. Syahwatnya ini. Syahwatnya yang besar, semoga dijaga Pak ya. Amin. Itu ya. Banyak riwayat di sini. Kemudian nanti disebutkan di sini waqaddimu li anfusikum ya. Waqaddimu li anfusikum. Jadi al-amalu li anfusikum al-amalis shalihi katasmiyati indal jima'. Jadi gini. Waqaddimu li anfusikum. Dahulukan kamu sekalian amal-amal yang baik atas diri kamu sekalian. Artinya apa? Kalau engkau akan mendatangi istrimu, itu diperbolehkan dalam syariat, tapi gunakan itu sebagai ajang untuk engkau mendapatkan pahala. Loh, dengan cara apa? Dahulukan amal soleh. Misal, tasmiyah indal jima'. Engkau sebelum mendatangi istrimu, baca doa. Minimal, baca bismillah. Ada nanti riwayat-riwayat di sini, ya. Sampai situ dulu ya. Semoga dijaga ya. Istri-istri kita, perempuan-perempuan kita semoga dijaga, Pak. Ya, dijadikan anak-anak yang salihah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jane wong kadang-kadang ya. Soro-soro biayai wis kawin digawa bojone. Iya, Pak. Iya, kalau anak pribadi ngomongnya gini. Soro-soro didik, wis pinter dipek bojone. Itu padha ae, padha. Ya. Baik. Kalau zaman sekarang ini, Pak, memang yang aman ya wis tempat pendidikan agama. Inti semua masalah yang terjadi kepada perempuan, kalau ngerti agama selesai. Ngerti agama selesai. Mau enggak jadi doktor, mau enggak jadi ini, tapi ngerti agama selesai urusan. Dicontohkan loh, Pak. Beberapa waktu yang lalu hari Jumat, Anda bagikan loh. Sekarang ini ada sembayang Idul Adha, khotibnya wedok, muadzine wedok, bilale wedok. Di mana? Di tempat pendidikan. Dan itu tahu itu pendidikan itu. Enggak pernah disebutkan. Dendi bukaan ngono. Engko kena pasal lah kowe iki. Bukaan. Endi Pak ceritane kok ngene iki. Itu loh tak warai kon. Kalau ngerti agama dari orang yang benar sanatnya, sopo? Kon ngene, ate belajar ngene Pak, deloken. Iki belajar yang sopo arek iki? Guru iki nang ndi belajare? Oh teko guru iki.
Iki nang ndi? Nang iki nang iki terus nyambung. Lek enggak, teko sapa iki? Google. Ojo blakrak. Nyonggo, Pak. Semoga dijaga oleh Allah, semoga dijaga. Nah, di gini kadang-kadang arek lek waya SMP, SMA di gini kok mau leren, tahu enggak ada masalah. Nanti akan tahu bedanya. Mana yang pendidikan agama mulai awal, mana yang keputus agamanya. Kan tahu nanti. Kan tahu. Itu ibroh buat kita. Dan tantangan kita semakin tahun, bukan semakin ringan. Karena hadis Nabi, sebaik-baik zamanku. Kemudian apa? Setelah itu, tambah mundur. Ini tahun 2024 ya. Keadaan seperti ini ya. Nanti 2034 lebih nemen. 2044 lebih nemen lagi. Makanya anak kita, keturunan kita, anak, cucu, boyo, cicit semuanya jangan lepas dari agama. Kalau lepas dari agama, buyar kon naudzubillah. Bisa-bisa naudzubillah. Di alam kubur bukan laporan kebaikan tapi diceritai cucunya seperti ini, buyutnya. Naudzubillah. Semoga dijaga ya. Semoga sadar, Pak. Semoga omongan kita ini bukan omongan untuk niat menjatuhkan antum semuanya. Semoga antum sadar omongan ini datangnya dari sini, dari hati, ikhlas dari tujuan apapun. Semoga, amin. Sampai pada firman Allah surat Al-A'raf tentang masalah buruknya yang namanya sombong dan bangga diri. Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf 146, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ya. Kalau dalam tafsir Jalalain gini, sa'asrifu an ayati. Aku Allah akan menjauhkan dari ayat-ayatku, ayat-ayatnya Allah. Apa maksudnya ayat-ayat Allah? Dalam tafsir Jalalain, dalailu gudrati minal masnu'at. Akan tertutup tanda-tanda kemampuanku, kemampuan Allah minal masnu'at, dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Wa ghairiha, dan selainnya. Orang sombong itu orang yang tidak akan tahu kebesaran Allah. Orang sombong itu orang yang akan menganggap dirinya yang paling hebat. Dia punya kekuasaan. Aku hebat. Aku bisa ngalahkan siapapun. Jangan kaget. Namrud buat tempat yang tinggi, naik ke atas, ditanya, mau apa Namrud? Mau bunuh Tuhannya Ibrahim. Mau bunuh Tuhannya Nabi Ibrahim katanya. Katanya Namrud. Tidak perlu datang pasukan. Pasukan ini. Lah, barikade. Enggak, nyamuk. Bahkan di dalam riwayat nyamuk itu buta dan lumpuh. Nyamuk buta dan lumpuh masuk ke dalam telinganya Namrud, tidak dibuat mati oleh Allah, berada di otaknya, setiap bergerak merasa sakit, tidak bisa hilang kesakitan tadi itu kecuali dipukul kepalanya. Sampai terakhirnya nanti minta kepada pengawalnya untuk nyopot sandalnya, gepuin dasi. Terakhir dibentus-bentus tembok sampai mati Namrud. Kenapa? Sa'asrifu an ayati, kami akan menjauhkan. Tidak akan tahu kebesaran Allah. Dia menganggap aku paling hebat. Nah, ayo kon, pin weruh ana. Sing melok nge-gym fitness. Aku beb lek ngangkat beb iso sampai 70 kilo. Misale becak tak angkat ijenan. Waduh. Ayo, becak diangkat ijenan. Wis, nemen yo. Nemen iki pisan. Aku kepin weruh. Lek untune bolong titik ya apa? Wis adu-adu, ojo bolong gede. Bolong satu sak dom. Terus
ngangkat becak. Aduh. Iki becak angkatan engko tak tempeling ngono. Ini loh kebesaran Allah. Tidak perlu ruwet, Pak. Makanya jangan sombong sama Allah. Jangan sombong. Jangan mentang-mentang. Siapa yang akan kami jauhkan? Lanjutan ayat tadi itu, alladzina yatakabbaruna fil ardi. Yang mereka itu bersifat sombong di muka bumi. Ada kalimat apa? Bighairil haq. Isil mana bighairil haq? Dengan tanpa benar. Berarti ada sombong yang benar. Ada. Sombong benar ada. Loh, Bib sombong loh. Iya, bener. Justru tidak sombong salah kon. Kudu sombong. Di ngaruhnya, di depannya apa? Di dalamnya takabir. Nanti ada di sini nih. Ada di sini. Hah? Nanti kata hukama, ini lanjutannya. Qala ba'dul hukama. Ya mereka yang sombong di muka bumi dengan tanpa benar. Nah, dengan tanpa benar. Katanya, qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah. Berkata sebagian ahli hikmah. Ma ra'aitu mutakabbiron. Tidaklah aku melihat kepada orang yang sombong. Illa, kecuali tahawwala ma bihi bi. Kecuali akan berubah apa-apa yang dengannya, apa yang berubah? Diriku. Aku kelihatan orang yang sombong, dulunya apa? Aku tidak pernah sombong. Tapi kelihatan orang yang sombong, dulunya yang aku tidak sombong akan sombong sama dia. Dan ini sombong yang benar. Untuk apa? Tapi diniatkan, tapi lihat loh ya, diniatkan untuk mematikan kesombongannya. Kalau sama sombong-sombongan ya podo ae, ojo. Matikan kesombongannya. Ini tahu ndak? Pesawat yang ada sekarang ini Boeing, gede, tingkat. Ndak perlu kolam renangi nih jero, itu pesawatnya. Ngono dak ya. Kena awan ya lugur ngono, piro sing mati. Kejadian kemana? Apa jenenge? Water apa? Kok ndak ngerti apa-apa rek? Waterproof apa ya? Sing iki lho pesawat mau jrek ngene lho. Mangkane waduh repot iki. Repot iki. Mangkane Pak lek wong Pak pesawat iku apa kok ndak oleh nyopot sabu. Ojo dicopot sabuke. Karena apa? Kadang-kadang di tengah perjalanan itu ada apa sih namanya hampa udara itu loh. Apa? Turbulensi. Ya tulang kerupuk ngerti. Oh nggak ngerti turbulensi. Jadi ngene, cek reng. Lugurnya lah. Ngejrok. Itu kalau ndak siap biasanya jeduk kepalanya nang dukur, nang atap. Makanya gak sabu. Oh ndak ngerti. Gak sabu ndak ngerti. Sabu yo. Kon lele, kok melas temen. Paham enggak? Kena turbulensi jatuh. Ini tahu enggak? Ada mobil selang terbaru. Gembreng dicet. Wong gembreng dicet. Ono apa sombong temen? Apa? Ndak apa-apane. Iku ndak bedane karo becak Johnson. Padha gembrenge. Lah iya kan betul kan? Kan don orang. Iya ya. Iya kan? Waduh, dari camat misalnya. Baru camat. Macam-macam ngono aku kon. Lah kacamataan dukur tok wis. Mendadak ini tok ndak ketok ngarepe got. Ngangkat ini tok. Kon iki apa sih? Aku camat macam-macam. Camat kok. Kok nek bupati yo entek kan. Nggih, entek kan? Entek. Bupati sombong. Aduh, bupati sombong. Wong kon atasane pembantune gubernur. Kon ndak apa-apane karo gubernur. Kok sombong temen. Entek. Itu bila hak. Tapi ojo niat sombong pisan. Ojo. Itu lihat perkembangan HP, Pak. HP. Makanya ojo sombong karo HP wis. Biasae. Zamane HP biyen. Muni tidut ngono tok. Ya kan wis kok bangga-bangga. Oh. Isone mek SMS tok titik bayari larang maneh. Terus mulai muru poni-poni muncul. Terus apa maneh kayak lagu bayar. Saiki dak dibayar-bayar wis sumpek wong. Tak perlu. Ya ngono iku dunya. Itu dunia. Ya. Yani atakabbaru alaih. Aku akan sombong kepadanya. Tapi ingat, dengan tujuan mematikan kesombongannya. Sama seperti itu.
Kalau pas kita orang puasa, semoga besok puasa ya. Semoga besok puasa. Yang besok puasa itu kan kebanyakan orang ini tidak puasa. Bukan kebanyakan orang ya, semoga banyak orang puasa ya. Tapi kan bukan wajib puasanya. Ada orang tidak puasa. Nah, ketika kita orang ini ngomong, ini so'im. Nah, itu bahaya itu. Kalau kita bisa jaga diri kita ngucapkan, kalau ada orang ngajak berantem sama kamu, kemudian kamu mengatakan, aku puasa sekarang ini. Itu hati-hati. Kalau ngomong seperti itu, tidak ada perasaan sombong, tidak apa-apa. Tapi kalau takut ada perasaan sombong, jangan, terus menengok. Lain kalau puasa, fardu, puasa, Ramadan, semuanya puasa. Aku poso, podo aku ya poso pisan. Ya semari maghrib kok, yo, ojo. Kon pikir paham ini? Itu niati. Makanya lek iso menengok wis. Dan jangan suka kumpul sama orang yang cinta dunia, Pak. Salah satu penyakit itu kumpul dengan orang yang suka kepada dunia. Karena meskipun kita tidak memiliki dunia, kita akan dapat sombongnya. Berapa banyak orang, iya kan? Aku loh gini-gini, pernah nyekel motor iku. Nyekel toh. Duduwekmu. Kadang-kadang ya Allah saya ke dunia nih, pas melaku, ono motor api. Jadi HP, di samping ini. Foto. Dek menjero nak wong di bel kaget kon ngapok. Apa tujuannya? Mlebu nang Facebook, Masya Allah. Orang kalau kumpul dengan satu orang pun, tidak kebenaran ya, bukan kumpul yang benar, akan muncul azar. Orang kumpul sama orang baik, muncul azar. Anak kok kurang seneng Beb yo, kumpul-kumpul majelis. Sering kumpul sama temen yang suka ke majelis. Pasti seneng nanti. Tidak mungkin tidak. Anak mempelajari ilmu Rasulullah kok malas video. Sering kumpul sama anak yang belajar ilmunya Rasulullah. Senang nanti. Lalu kumpul misalnya karo ahli apa ngono. Meskipun tidak ahli seolah-olah omongannya ahli ya. Ngimbas padahal tidak ngerti apa-apa. Iya. Kok coba baper ya. Kok nyindir aku? Ndak. Andang tidak nyindir sopo-sopo. Sawat tidak nyindir sopo-sopo. Ndak. Ini imbasi Pak, imbasi. Ya. Wa kana Ibnu Urana min akbarin nasi kibron. Ada orang namanya Ibnu Urana ya, semoga dijauhkan dari perasaan kibir. Ini Pak, kemarin itu atau tadi atau kemarin lupa nah. Itu ada satu faedah, diberikan satu faedah. Ustadz Imam ini yang ngasih ke anak ini. Faedah, ini doa niat ini diniatkan untuk memasuki besok hari Arafah. Hari Arafah. Ini jangan bingung karena sudah nyampaikan di khutbah Jum'ah yang Jum'atan di khairat. Jangan bingung loh, hari ini kok wis wukuf yo. Matlae siji, adane siji. Lek kon kepengin padha karo Saudi kabeh, engko kon adzan subuh bareng karo Saudi. Cek nanti dipendoki wong kon. Di Saudi adzan jam 5. Kon di kene jam 09 adzan as-shalatu khairum minan naum. Saudi iki. Ini kan bodoh namanya. Jangan bingung. Nah, untuk menjelang Pak, dari besok usahakan Pak ya. Semoga diberikan kesempatan oleh Allah ya. Diberikan kesempatan. Untuk puasa Pak besok. Nah, di sini ada beberapa niat yang diatur oleh para orang-orang soleh. Niat yang diatur para orang soleh. Nah, kita sekarang anak talkin dulu. Kita niat untuk puasa hari Arafah besok. Setelah itu anak talkin sampean ikuti untuk niatnya. Ya, gitu ya. Anak bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai sunnati yaumi Arafah lillahi ta'ala. Ya, sudah niat ya. Sekarang kita orang niatkan seperti niatnya orang-orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma yaumi Arafah lillahi ta'ala imanan wahtisaban. Nawaitu al-ittisala
bikulli sa'atin nuri wat tajalli wal madadi wal hikmati al mutanazzilati fi yaumi wa lailati nawaitu at-taslima war ridha wal qabulat tam wal yakina nawaitu al hudura ma'a kulli hajin wa ma'a kulli salihin wa waliyin fi masyarikil ardi wa magharibiha fi kulli ibadati wa tahrikati wa anfasi nawaitu jabral khawatiri nawaitu jalba kulli khairin zahirin wa batinin. Ana bacakan doanya, cukup amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amdidna bimadadi ahli al-khawasiyah waj'alna minal fil ma'iyyah ma'a khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam wa barik wa an'im alaihi wa alihi wa sahbihi wal ummatil muhammadiyah wa walidina wa ikhwanina wa akhawatina wa durriyatina wa likulli muhibbin wa man awsana bid-du'a bi khasaisi yukhtassu bi rahmatihi man yasha bi sirri min asraril fatihati wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.